Jong-un tak operasi jantung, ketidakmunculannya hanya akal-akalan untuk menertawai dunia. Apakah benar? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Kataku. Sosok Kim Jong-un serba misterius. Tidak ada yang tahu kemana pergi saat dia menghilang selama 3 pekan di negaranya. Memang ada banyak spekulasi yang terbesar di media internasional, namun hampir seluruh salah. Dan Kim Jong-un pernah dikabarkan dalam keadaan koma setelah gagal operasi jantung. Tim dokter dari Cina bahkan disebut-sebut datang untuk memberikan bantuan medis kepada Kim Jong-un. Bahkan ada video yang beredar luas di negaranya bahwa Kim sudah meninggal. Nyatanya, informasi tersebut hoaks semua. 2 hari lalu, Kim malah muncul saat peresmian pabrik pupuk di negaranya. Menurut kantor berita Korea Selatan, Yonhap, pejabat Korea Selatan itu menolak memberikan alasan dan meyakinkan mengenai Kim tidak menjalani operasi jantung. Namun ia menyebutkan spekulasi laporan soal Kim kemungkinan dioperasi karena ada perbedaan gerak di kakinya tidaklah benar. Mengingat dirinya sebagai diktator yang diincar banyak orang, bahkan oleh rakyatnya sendiri, benarkah ketidakmunculan Kim di publik selama 3 pekan hanyalah akal-akalan menyembunyikan diri untuk menertawai dunia? Tidak ada yang tahu kecuali Kim sendiri. Pada Minggu 3 Mei 2020 pagi, militer Korut dan Korsel baku tembak di sekitar pos jaga Korsel sehingga meningkatkan ketegangan. Adu tembak itu terjadi 1 hari setelah media pemerintah Korut memperlihatkan Kim sedang mengunjungi pabrik pupuk yang menjadi laporan pertama kemunculan sejak 11 April menghilang. Sementara itu, pejabat Korut bantah Kim Jong-un operasi hanya rawat jalan biasa. Kemunculan pemimpin besar Korea Utara Kim Jong-un usai 21 hari tak muncul ke publik karena sakit menyisakan banyak spekulasi. Cara jalan Kim tampak berbeda melarikan tudingan jika penguasa Korut itu pasti baru menjalani tindakan medis yang serius. Namun, pejabat Korut menampik kabar yang diramai sebelumnya jika Kim menjalani operasi. Menurut informasi yang kami dapat tidak ada tindakan operasi, ujar salah satu pejabat yang enggan menyebut namanya, namun pejabat terkait tak menampik adanya tindakan medis meski tak sampai operasi. Kim sempat dikabarkan mengalami penyakit serius karena masalah kegemukan dan terlalu banyak merokok. Sebelumnya dilansir Reuters Sabtu 25 April, pemerintah Cina mengirimkan tim medis untuk memeriksa kondisi kesehatan Kim Jong-un. Sayangnya, salah seorang sumber di Cina enggan memberi keterangan. Sehari setelah kabar pengiriman tenaga medis Cina, Kim diisukan meninggal dunia yang dilansir New York Post. Kabar tersebut dihembuskan oleh salah satu media di Hong Kong. Sementara, majalah Suken Gendai asal Jepang melaporkan bahwa Kim sudah sampai koma hingga perlu menjalani operasi jantung awal bulan April. Namun, Kim tiba-tiba muncul dalam kantor pembukaan pabrik pupuk di utara Pyongyang, Korea Utara, Sabtu 2 Mei. Ketik, Supreme Leader Korea Utara itu tak menghadiri perayaan ulang tahun pendiri bangsa yang juga kakeknya sendiri Kim Il-sung pada 15 April lalu, juga tak datang pada parade ulang tahun Angkatan Bersenjata pada tanggal 25 April 2020 lalu. Hal tersebut tak seharusnya terjadi kecuali ada sesuatu yang benar-benar sangat mendesak. Tebakan yang muncul, apakah Kim Jong-un sakit? Ada kabar ia menjalani operasi jantung dan tak memberi kabar baik atau tak membaik setelahnya. Ataukah ia cuma negosiasi diri dari COVID-19? Bagaimana kalau kabar ia sakit adalah benar dan ia meninggal dunia? Bagaimana dampak sebuah negara besar Korut? Dalam hal itu, siapa yang akan menggantikannya? Apakah akan ada suksesi pemimpin Korut dalam waktu dekat? Apakah dengan pemimpin baru berarti Korut akan berubah? Haryadi Wirawan, pengajar ilmu hubungan internasional di FISIP Universitas Indonesia, melihat kemungkinan kecil sekali akan terjadi perubahan drastis pada Korea Utara.
Ia bilang kalau diperlukan negara lain macam Cina akan turun tangan untuk memastikan status quo korut. Apakah Cina setuju dengan kondisi pemerintah otoriter korut? Tidak sama sekali. Tapi demi kepentingan strategi, Cina tidak menghendaki perubahan drastis di Korea Utara, kata Haryadi kepada Kumparan melalui sambungan telepon Kamis 30 April. Untuk mengetahui lebih lanjut situasi korut, kemungkinan suksesi kepemimpinan dan proyeksi masa depan korut, Anda bisa membaca analisis Haryadi Wirawan sendiri. Keluarga Kim sudah menanamkan orang-orangnya walaupun tidak dari dinasti Kim di kalangan militer, tapi pendukung-pendukung dinasti Kim di militer ini pada umumnya sudah tua. Ya, walaupun ada yang menengah, itu sedikit di atas usia 60-an. Mereka tidak pernah memegang kendali tinggi di militer, sehingga banyak yang tidak paham mengenai seluk-beluk kemiliteran korut secara khusus. Dan itu menyebabkan mereka akan menyerahkan semua kepemimpinan yang tertinggi di militer. Yang jadi sangat risih atau riskan karena banyak dari mereka yang tak punya hubungan darah dengan dinasti Kim. Kalau misalnya Kim Jong-un betul-betul meninggal, menurut saya pihak militer yang akan berusaha untuk mengambil alih tersebut. Terlepas dari siapapun yang akan maju setelah Kim Jong-un, termasuk Kim Yo-jong atau Cho Ryong-hae. Cho Ryong-hae, walaupun dari kalangan militer, tidak memiliki kepastian yang cukup untuk memegang kendali di sana. Yang paling mendekati skenario adalah Kim Yo-jong akan memegang pemerintah sementara, sambil mereka mengkonsolidasikan kekuasaan dan kekuatan di tangan orang-orang yang sangat mereka percayai. Baru akan diserahkan lagi kekuasaannya pada yang lain. Jadi, Kim Yo-jong hanya naik untuk berperan sebagai stabilisator karena rakyat korut hampir tidak pernah melihat pemimpin selain keluarga Kim. Sehingga harus ada sosialisasi yang cukup untuk bisa membiarkan dinasti lain walaupun tentu masih kerabat atau memegang pemerintah di sana. Ketika terjadi pergantian pemimpin nantinya, apakah kemungkinan terjadi pula perubahan watak rezim? Sangatlah mungkin. Tergantung siapa yang naik tahta, hampir semua sejarah manusia kan seperti itu. Harus ada sesuatu yang menyebabkan dia bergerak dari kelangganan lama pada corak baru, apalagi kondisi ekonomi dunia sedang susah. Menyebabkan korut sangat ingin bisa survive, dan untuk itu dia akan melakukan banyak sekali penyesuaian. Cuma tentu saja penyesuaian seperti apa dan bagaimana mereka bisa melakukannya akan sangat ditentukan oleh kelompok yang akan memerintah kemudian. Kalau kelompok itu adalah kelompok yang selama ini melatar belakangi apa yang dilakukan pemerintah Jong-un, ya modelnya nggak jauh-jauh juga, karena toh perekonomian korut disebut dul ekonomi, bisa berputar dari penyeludupan dan segala macam. Itu untuk pemimpinnya saja, rakyatnya sih enggak. Rakyatnya korut tidak pernah punya peran apapun, sama sekali tidak ada. Mereka hanya mendukung apa saja yang dikatakan oleh pemimpinnya, oleh sebab itu perubahan drastis sangat kecil kemungkinan terjadi. Bagaimana sikap negara besar seperti Amerika Serikat dan Cina bila terjadi perubahan pemimpin di Korea Utara? Cina akan mendorong agar mendapat mungkin segera melakukan perbaikan. Apakah Cina sekarang setuju dengan kondisi pemerintah otoriter korut? Tidak sama sekali. Tapi demi kepentingan strategis, Cina tak mungkin menghendaki perubahan drastis di korut. Tidak terbayangkan bila terjadi renovasi atau reformasi di Korea Utara seperti di Eropa Timur yang kacau balau. Lalu akhirnya korut jatuh di bawah pengaruh Barat, kemudian pemerintah baru Korea Utara misalnya pro-Barat dan memberikan kesempatan kepada Amerika Serikat untuk masuk. Sementara itu, jika Kim Jong-un mati dan diganti, apa yang terjadi pada Korea Utara? Spekulasi bertebaran soal kabar Kim Jong-un selama 20 hari terakhir. Surat kabar Daily NK di Korea Selatan menyebut ia menjalani operasi kardiovaskular usai jatuh sakit karena terlalu banyak merokok dan obesitas. Juga terlalu banyak bekerja. Laporan lain bahkan menyebut Jong-un koma dan meninggal. Pangkal dari segala laporan dan spekulasi tersebut adalah ketidakmunculan Jong-un sejak 11 April 2020 lalu. Apalagi, dalam kurun waktu tersebut ia melewatkan 2 acara besar, yakni perayaan ulang tahun Kim Il-sung, pendiri Korea Utara, sekaligus kakeknya sendiri pada 15 April. Dan yang kedua adalah parade tahunan perayaan ulang tahun berdirinya Angkatan Bersenjata Korut pada 25 April lalu. Ketidakhadiran Jong-un selama hampir 3 minggu itu wajar memberi dunia bertanya-tanya. Selain melewatkan perayaan-perayaan penting, catatan bersejarah juga menunjukkan kebiasaan menghilang pemimpin dinasti Kim apabila terjadi sesuatu.
Pada 2007, ayah Jong-un, Kim Jong-il, sempat tak terlihat selama 40 hari. Pada penampilannya pertama, ia terlihat lebih kurus dengan rambut yang mulai botak, memperkuat rumor bahwa ia menjalani atau mengalami serangan jantung. Pada 2008, Jong-il juga sempat menghilang dengan dugaan stroke. Ia meninggal pada 2011 dan Korea tak pernah mengkonfirmasi kabar soal penyakit si pemimpin tertinggi itu. Memang, kabar tentang Kim Jong-un masih sangat berkabut. Korea Selatan dan Amerika Serikat menyebut Jong-un hidup dan baik-baik saja. Meskipun begitu, Jong-un terlihat kembali berkuda atau berkunjung ke pabrik-pabrik andalan mereka. Rumor terhadap kesehatan dirinya dan gonjang-ganjing siapa yang akan mengganti dan akan terus mengemuka. Pertanyaan yang kemudian sama pentingnya adalah bagaimana nasib Korea Utara sendiri setelah ini. Pertanyaan-pertanyaan ini wajar mengemuka mengingat infrastruktur persenjataan Korea dan jumlah kekuatan militernya yang luar biasa. Kontrol dan kemauan untuk mengambil langkah brutal bahkan terhadap aparat dan populasinya sendiri juga tentu saja kemampuan nuklirnya. Kemungkinan pertama adalah Jong-un baik-baik saja dan semuanya kembali berjalan normal. Roket-roket diterbangkan dan saksi-saksi diberlakukan. Tentu saja Amerika Serikat dan Korsel harus mengkoordinasikan langkahnya untuk tetap menghindari eskalasi konflik. Kemungkinan kedua adalah Kim Jong-un sakit atau wafat dan terjadi transisi kepemimpinan yang relatif lancar. Meski demikian, menurut Carl Friedhoff, peneliti di Chicago Council of Global Affairs, proses ini akan sedikit berantakan dan membutuhkan banyak penyesuaian dibandingkan alih kekuasaan yang terjadi sebelumnya.